Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan untuk kita pada pagi hari ini didasarkan pada surat Paulus kepada orang-orang yang percaya yang ada di kota Roma, yaitu Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diingatkan kembali bagaimana inti dari iman kita, inti dari keselamatan kita, yaitu oleh karena kasih karunia Allah. Dan diperhadapkan dengan hukum Taurat, seperti apakah posisi hukum Taurat jika kita telah mendapat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, telah beroleh keselamatan, dijanjikan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus bagi yang percaya kepadanya. Maka kita harus mengingat kembali bagaimana ketika hukum Taurat pertama sekali diberikan, yaitu di padang gurun, ketika orang-orang Israel telah bebas, telah merdeka, telah selamat dari perbudakan Mesir yang lamanya 430 tahun. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa sebetulnya hukum Taurat hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah merdeka, sudah bebas, sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan. Maka hukum Taurat fungsinya adalah sebagai pagar, menjaga, membantu orang menjaga keselamatan yang telah dia terima, agar tidak tercemar, tidak lagi berlinang dalam dosa, tetapi patron hidupnya adalah Taurat. Maka Taurat itu seperti cerminan bagi diri dia untuk melihat apakah dia berdosa atau tidak. Jika berdosa maka dia harus mengakui dosanya. Jadi hukum Taurat tidak menjadi indikator keselamatan. Jikapun orang melakukan hukum Taurat, melaksanakan hukum Taurat, itu adalah dampak dari keselamatan yang telah ia terima. Jadi semua orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka dia wajib mengerjakan hukum Taurat. Jadi bukan mengerjakan hukum Taurat baru selamat, tetapi orang-orang yang diselamatkan harus mengerjakan hukum Taurat. Tetapi tidak seorang pun mampu melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna, dengan kemampuan dirinya, dengan kekuatannya. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa sebetulnya hukum Taurat hanya mampu dilakukan oleh orang yang diam di dalam Tuhan, orang yang telah menerima Roh Kudus. Kita diingatkan tentang buah-buah roh, bahwa buah-buah roh itu menghasilkan semua perbuatan-perbuatan baik. Dan dengan Roh Kuduslah kita mampu mengerjakan hukum Taurat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa semua orang yang diselamatkan beroleh Roh Kudus untuk mengerjakan hukum Taurat. Kita boleh lihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus dalam Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka jelas bahwa kita beroleh anugerah dan kita buatan Allah, dipersiapkan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kemampuan melakukan pekerjaan baik, melakukan Taurat, itu bukan kemampuan diri, bukan kehebatan, bukan karena buah pikiran, bukan, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan.
Jadi kemampuan mengerjakan hukum Taurat pun adalah anugerah. Oleh karena itu, jangan ada orang yang mengandalkan pikirannya untuk mengerjakan hukum Taurat. Tetapi biarlah dorongan imannya memampukan dia mengerjakan hukum Taurat. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang berada di dalam dirinya, dia mampu mengerjakan hukum Taurat. Dasarnya mengerjakan hukum Taurat adalah karena dia telah diselamatkan, telah beroleh anugerah. Maka itulah yang mendorong dia melakukan hukum Taurat, imannya dan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih karena anugerah-Mu begitu besar. Engkau memberikan kami keselamatan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan hukum-hukum-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap perbuatan baik lewat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kuatkan kami dalam menjalani hidup kami. Kami berserah kepada-Mu. Amin.